individu dan sosial. Sebagai makhluk individu dan sosial, setiap manusia memiliki hubungan dengan yang lainnya, karena manusia itu tidak terlepas atau tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dengan orang lain. Kemudian lanjut mengenai makna bangsa. Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Bangsa sendiri berbeda dengan negara, karena bangsa ini sesuatu yang tumbuh di dalam suatu masyarakat tanpa adanya ikatan tertentu. Karena kalau negara itu sudah suatu ikatan organisasi yang terdapat suatu pemerintahan di dalamnya, gitu. Dalam pengertian sosiologis, bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kooperatif ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Kemudian terdapat tokoh-tokoh dunia yang mengemukakan pendapat mengenai apa itu bangsa. Salah satunya yaitu Ratzel dari Jerman. Beliau berpendapat bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Paham geopolitik. Kemudian lanjut mengenai makna negara. Pengertian negara, kata negara berasal dari state Inggris, state Belanda, dan Jerman. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, bagi ke dalam maupun ke luar. Begitu. Jadi perbedaan secara mudah membedakan negara dan bangsa itu, kalau bangsa itu belum terdapat suatu pemerintahan, kalau negara sudah terdapat suatu pemerintahan. Begitu. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kemudian terjadinya negara. Negara itu terjadi terdapat faktor. Begitu. Secara teoritis terdapat 5 yang mempengaruhi terbentuknya suatu negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan merupakan teori yang mengatakan bahwa negara terjadi atas kehendak Tuhan. Kemudian teori perjanjian. Teori perjanjian merupakan bahwa negara terbentuk atas perjanjian antar manusia atau masyarakat. Jadi teori perjanjian ini seperti negara Indonesia ini. Di Indonesia ini terdapat suatu perjanjian antar masyarakat yang diwujudkan di dalam suatu proklamasi. Itu termasuk teori perjanjian. Kemudian teori kekuasaan merupakan bahwa negara dibentuk oleh kekuasaan yang memaksa, monopoli, dan menyangkut semuanya. Kemudian teori kedaulatan, terdapat kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi ada pada negara, dan negaralah yang menciptakan hukum. Kemudian ada kedaulatan hukum, bahwa hukum memegang peranan penting dalam negara. Hukum itu menjadi suatu pengendali negara, karena negara penting sekali dengan adanya hukum. Karena negara memiliki suatu tujuan, dalam menjalankan suatu tujuan atau cita-cita bangsa harus ada pengendali masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum sangat penting di dalam suatu negara. Di negara Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara hukum itu tidak bisa terlepas dari negara, karena hukum itu sangat penting dalam menjalankan kepemerintahannya. Begitu. Tetapi kita juga tidak boleh mengelak bahwa hukum itu sejatinya sama. Semua masyarakat maupun lapisan bawah atau lapisan atas
di hadapan hukum itu semuanya sama. Jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tahu maksudnya? Apa itu hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah? Tidak tahu? Maksudnya hukum itu jangan sampai ketika yang dihadapkan dengan hukum itu para pejabat, hukum itu tidak bisa dalam memberantas suatu misalkan suatu kasus pejabat A melakukan suatu korupsi, tetapi di hadapan hukum pejabat tersebut tidak disalahkan begitu, karena itu tadi tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Sedangkan tajam ke bawah itu maksudnya ketika rakyat kecil melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana, mudah sekali hukum dalam menjeratnya begitu. Ya, oke. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi bangsa dan negara. Materi ini akan Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa siswa-siswa untuk selalu belajar dan mengulas kembali yang Bapak sampaikan ini di rumah nanti. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.